Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video teori akuntansi chapter 10 yang berjudul Expense yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Anggota kami terdiri dari saya, Felicia Deviani Siti Hawa, dengan NIM 2019-12-11028. Saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11024. Saya Muhammad Aris Alwaridz dengan NIM 2019-12-11-052. Berikut presentasinya. Badan usaha terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menimbulkan beban. Menentukan jumlah yang benar beban untuk dicatat dalam suatu periode akuntansi sangat penting karena mempengaruhi perusahaan dan memberikan laporan keuangan dan laporan performa. Next. Yang pertama, expense define. Next. Definisi beban. Biaya timbul dari kegiatan yang biasa, meliputi biaya penjualan, upah, dan penyusutan. Mereka biasanya dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aktiva tetap. Dalam framework ayat 70, beban didefinisikan sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau depletion incurrence aset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Next. Selanjutnya, beban mencakup kerugian serta biaya yang timbul dalam rangka kegiatan normal entitas. Namun, framework menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi. Dan karena itu tidak berbeda dengan sifat pasar beban. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai elemen
terpisah. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara beban dan kerugian yang terjadi dalam dan di luar aktivitas normal dengan mengelompokkan item sebagai normal atau luar biasa dalam laporan laba rugi. Pandangan dalam IASB atau kerangka AASB berbeda dari yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Pembuat standar AS konsep pernyataan nomor 6 ayat 8 sampai 9 ayat 68 sampai 69 membedakan antara biaya dan kerugian. Yang terakhir ini adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi perifer atau insiden dan dari kegiatan yang mungkin lebih besar di luar kendali perusahaan. Next. Perubahan aset dan liabilitas sebagaimana dijelaskan dalam bab 7 dan 8 pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban penurunan mungkin sulit untuk mengamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerangka kerja mengacu pada arus keluar atau depletion, aset atau incurrence kewajiban. Next. Beban dan biaya. Prinsip yang harus diingat dalam mendefinisikan expense adalah no cost, no expense. Yakni ketika kita sebagai entitas tidak mengeluarkan biaya dalam memperoleh suatu manfaat, maka kita tidak perlu mengakui adanya expense dari manfaat
yang kita peroleh tersebut. Terkadang, expense didefinisikan juga sebagai expired cost. Next. Penggunaan dari aset memerlukan biaya entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya, bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Next. Yang kedua, kita masuk ke expense recognition atau pengakuan expense. Next. Pengakuan beban. Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam expense recognition atau pengakuan beban, yaitu yang pertama, adanya probabilitas bahwa akan ada future economic benefits yang terlibat dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita. Expense dikatakan probable karena pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan uncertainty. Untuk memastikan probabilitas tersebut, maka kita harus membuat degree of uncertainty. Degree of uncertainty ini juga harus memenuhi karakteristik prudence atau kehati-hatian dalam menetapkan degree probabilitas dalam melakukan judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi keadaan yang kondisinya uncertain. Dan neutrality atau free from bias, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang.
Next. Pengakuan beban kriteria yang kedua, yaitu item tersebut harus memiliki cost atau value yang dapat diukur secara reliable. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan kehandalan. Ini memberikan kasus di mana perkiraan diharuskan, misalnya beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu. Tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Pengukuran yang reliable maksudnya adalah ketika pengukuran membutuhkan estimasi, maka harus ada bukti yang cukup untuk mendukung validitas dan estimasi tersebut. Misalnya, untuk mengakui suatu item sebagai expense, maka bukti yang valid adalah adanya penurunan pada nilai suatu aset atau kenaikan liabilitas. Next. Masuk ke bagian ketiga, yaitu expense measurement. Next.
Pengertiannya adalah pengukuran beban dalam periode saat ini. Beberapa keputusan diperlukan untuk membuat bagaimana beban seharusnya dialokasikan di masa depan. Yang dihasilkan dari pendapatan. Ada beberapa standar akuntansi yang menyediakan petunjuk pada persoalan tersebut. Namun, menawarkan beberapa metode dari beban dan proporsional pendapatan. Next. Pengukuran beban. Pengukuran penambahan kewajiban dan depresi aset di periode berjalan mungkin tampak sederhana. Namun, kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan alat operasi kunci dengan estimasi masa operasi bertahun-tahun.
investasi mungkin dalam periode berjalan pada ternak yang tidak akan mencapai kematangan. Dan selanjutnya, menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun. Ini berarti bahwa dalam menentukan beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan harus dibuat. Bagaimana biaya yang harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Next. Ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti itu. Tapi menawarkan pilihan dalam metode biaya dan pembagian pendapatan. Sebagai contoh, IAS 16 garis miring AASB 116 aset dan tetap
memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi terukur. Dalam beberapa cara, setelah pengakuan, misalnya model biaya atau model penilaian. Dan beberapa pilihan penyusutan alternatif, misalnya dan beberapa pilihan penyusutan alternatif, misalnya garis lurus. Nilai berkurang dan unit metode produksi. Next. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi aktual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode yang mereka berhubungan kompleksitas proses ini dan atas kebijaksanaan yang mendasari dalam adopsi teknik. Alokasi dan pengukuran merupakan masalah yang utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan
fokus dari bagian ini. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019 12 11 024. Selanjutnya, alokasi biaya. Pada pendekatan untuk menentukan beban adalah dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka ASB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi atas dasar sekarang langsung antara biaya yang terjadi dan produktif item spesifik laba rugi. Proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan
atau gabungan pendapatan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Next. Selanjutnya, 3 metode dasar konsep matching yang bisa diandalkan itu ada hubungan sebab dan akibat, alokasi sistematis dan rasional, dan pengakuan langsung. Next. Lalu penjelasan dari yang slide sebelumnya, yang pertama itu kan hubungan sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat. Walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan karena banyak hal sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Walaupun demikian, hubungan sebab akibat mempunyai validitas karena pengamatan terhadap operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang atau jasa. Pengasosiasian cause dan efek tidak dapat digunakan untuk semua beban. Ketika tidak dapat diterapkan, terdapat suatu alternatif untuk menggunakan sistematik dan prosedur alokasi rasional. Proses matching dimulai dengan pengasosiasian beban dengan beberapa segmen waktu. IAS 16 AASB 16 menerjemahkan depresiasi sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat didepresiasi dari suatu aset pada umur penggunaannya. Depresiasi adalah fenomena yang terjadi dan beban yang dicatat adalah refleks keuangan. Depresiasi merupakan penurunan dalam nilai suatu aset. Penurunan nilai biasanya dikarenakan penurunan nilai harga pasar. Penurunan tersebut didasarkan karena faktor fisik dan ekonomis. Alokasi biaya adalah konsep matching yang menunjukkan terhadap prosedur yang bervariasi. Ide ini adalah
untuk menemukan beberapa metode yang kurang berhubung dengan jasa atau benefit yang disediakan oleh aset untuk periode masa depan. Next. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode atau period matching. Dalam pengakuan biaya, diasumsikan bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukan produk. Dasar penandingan ini sebenarnya merupakan alternatif dasar sebab akibat, karena tidak selalu mudah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya. Proses alokasi menimbulkan banyak metode alokasi, memenuhi definisi aset. Patton dan Littleton mengemukakan bahwa aset pada dasarnya merupakan beban tangguh atau deferred charge. Di lain pihak, bila alokasi bersifat arbiter, hal tersebut lebih baik tidak dilakukan karena alokasi akan memberi kesan adanya ketepatan, padahal kenyataannya tidak demikian. Sesuai dengan prinsip penandingan atau matching principle, beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkannya dengan pendapatan tertentu atau dengan periode tertentu. Beban diakui apabila yang pertama, jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa. Yang kedua, apabila pada periode terjadinya, yakni pada saat kas dikeluarkan, jika tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Namun, jika dua syarat itu tidak terpenuhi, maka prosedur alokasi yang sistematis dan rasional yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya kepada periode-periode yang menerima manfaat atau dikonsumsi atau kadaluarsa. Salah satu contoh implementasi alokasi yang sistematis dan rasional adalah depresiasi. IAS 16 atau AASB 16 tentang Property, Plant and Equipment mendefinisikan depresiasi sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat didepresiasikan dari suatu aset selama masa manfaatnya. IAS 16, AASB 116 juga menyatakan bahwa metode depresiasi yang digunakan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi aset di masa depan diharapkan diterima atau dikonsumsi. Jadi, penyusutan adalah proses alokasi, bukan penilaian. Alokasi sendiri diartikan sebagai proses pembagian nilai awal dan penerapan bagian-bagian nilai tersebut ke dalam periode-periode. Kerasionalan metode pemisahan ini diartikan bahwa pemisahan tersebut harus dikaitkan dengan manfaat yang diharapkan dalam tiap pemisahan. Dengan pemaknaan penyusutan sebagai alokasi nilai perolehan ke dalam masa manfaat aset, maka praktik penyusutan akan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, metode alokasi, yang kedua, nilai yang dapat disusutkan, dan yang ketiga, nilai sisa. Metode alokasi ini sering dilakukan adalah metode garis lurus, unit produksi, metode yang dipercepat, dan lain-lain.
Namun, metode alokasi sistematis dan rasional tetap memiliki kelemahan, yaitu sangat mengandalkan pada estimasi dan asumsi yang subjektif dan sewenang-wenang. Salah satu contoh alokasi berbasis biaya yang subjektif dan sewenang-wenang adalah amortisasi goodwill. Next. Selanjutnya terdapat 3 bentuk share-based payment. Yang pertama itu ada equity settle share-based payment, yaitu transaksi di mana entitas menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas instrumen ekuitasnya sendiri. Misalnya itu saham dan opsi saham. Untuk pengukuran equity settle share-based payment, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas harus mengukur nilai barang dan jasa tersebut dan kenaikan ekuitas terkait secara tidak langsung dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada cash settle share-based payment, yaitu transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan secara tunai muncul ketika entitas memperoleh barang atau menerima jasa dengan menimbulkan kewajiban atau utang untuk jumlah yang didasarkan pada nilai ekuitasnya sendiri. Untuk pengukuran cash settle share-based payment, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, di mana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Lalu yang terakhir itu ada other transaction, yaitu transaksi pembayaran berbasis saham lainnya yang mungkin timbul di mana entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa dan entitas atau pemasok memiliki pilihan apakah transaksi tersebut diselesaikan dalam bentuk tunai atau instrumen ekuitas. Next. Untuk pengakuannya, entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima. Entitas juga harus mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau kenaikan nilai liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Ketika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka barang atau jasa tersebut harus diakui sebagai beban. Next. Yang ketiga, pengakuan langsung. Suatu cost biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya atau immediate recognition. Ini berarti bahwa cost ditandingkan dengan pendapatan secara arbiter. Konsep yang melandasi pembebanan semacam ini semata-mata adalah kepraktisan atau ekspediensi.
Pada umumnya, pengakuan segera cost sebagai biaya atau rugi dilakukan karena manfaat masa datang tidak terukur atau tidak cukup pasti. Contoh yang paling jelas adalah pengakuan segera selisih kurs utang valuta asing akibat kenaikan nilai tukar mata uang asing atau pengakuan segera cost riset dan pengembangan. Walaupun demikian, kalau terdapat alasan yang kuat atau karena kebijakan khusus akibat kejadian luar biasa, dapat saja selisih kurs tersebut dikapitalisasi meskipun manfaat ekonomi masa datang tidak ada lagi atau sulit dihubungkan dengan periode masa datang. Next. Selanjutnya mengaitkan sebab dan akibat. Cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengaitkan sebab dengan akibat. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan gaji dan upah. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personil penjualan membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang kepada mereka harus dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula, pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produk yang dijual dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk menciptakan pendapatan saat ini. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, tidak ada biaya penjualan jika tidak ada pendapatan. Misalnya dalam kontrak konstruksi jangka panjang, ketika mode kontak selesai, atau mirip dengan dasar penjualan yang digunakan, tidak ada biaya konstruksi atau beban mencatat. Selama tidak ada pendapatan konstruksi diakui, biaya yang terjadi dalam proyek ditempatkan dalam akun aktiva. Bila proyek ini selesai dan terjual, hanya kemudian adalah biaya total akumulasi aset akun ditransfer ke rekening biaya untuk dicocokkan terhadap pendapatan. Asumsinya adalah bahwa pada titik upaya diwakili oleh beban yang membantu menghasilkan pendapatan. Jika metode persentase penyelesaian yang digunakan, biaya aktual pengerjaan yang terjadi selama periode yang diberikan diasumsikan telah membantu dalam penciptaan pendapatan saat ini. Oleh karena itu, beban dicatat untuk jumlah biaya konstruksi. Bahkan, suatu teknik umum untuk memastikan rasio penyelesaian untuk menggunakan biaya aktual konstruksi atas biaya konstruksi yang diharapkan dari proyek. Next. Hubungan sebab akibat tidak dapat digunakan untuk semua biaya. Ketika tidak dapat dilakukan, alternatif adalah dengan menggunakan alokasi prosedur rasional dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi, di mana manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan barang-barang yang dikonsumsi atau berakhir. Prinsip alokasi biaya aset untuk masa kini dan masa depan terkenal di akuntansi. Proses pencocokan dimulai dengan mengaitkan beban ke segmen waktu. Bila ini dicapai, jumlah beban diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. Next. Alokasi biaya adalah sebuah konsep pencocokan yang mengarah ke berbagai prosedur. Sebagai contoh, untuk penyusutan kita memiliki garis lurus, unit of produksi, sum of the digit, tahun, mengurangi saldo, dan metode lainnya.
Idenya adalah untuk menemukan metode tertentu yang kurang lebih bertepatan dengan pola jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset untuk masa mendatang untuk waktu yang akan datang. Ini bukan tugas sederhana karena kesulitan yang melekat dalam menerapkan prinsip. Banyak perusahaan memilih metode alokasi berdasarkan alasan-alasan yang tak ada hubungannya dengan pola manfaat. Selain itu, praktek akuntansi dapat mengabaikan kecocokan semua ketika sesuai dengan pembuat laporan keuangan. Misalnya sebelum tahun 2005, banyak entitas menentang membebankan opsi saham, meskipun seperti prosedur yang bertujuan untuk mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi adalah produksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwarid. Ya, mengaitkan sebab akibat yang berikutnya, yaitu salah satu kelemahan dari alokasi biaya adalah bahwa hal itu bergantung pada estimasi dan asumsi yang mungkin sewenang-wenang. Contoh dari alokasi sewenang-wenang itu dari biaya berdasarkan waktu merupakan amortisasi goodwill. Sebelum adopsi luas standar IASB pada tahun 2005, banyak entitas goodwill diamortisasi selama 20 tahun atau kurang. Sering di line basis Stralike. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa tidak goodwill penurunan nilai dan karena itu tidak boleh dikenakan amortisasi. Next. Prinsip terakhir untuk pengakuan dan pengukuran biaya dapat dilihat sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kemungkinan lain apabila tidak tercakup oleh dua prinsip pertama, yaitu pengakuan langsung. Sebuah contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka sering sulit untuk ditentukan. Sebagai contoh, pelanggan dapat membeli produk karena mereka dipengaruhi oleh iklan mereka sendiri, oleh iklan mereka melihat 2 tahun sebelumnya. Karena manfaat tidak dapat ditentukan secara kredibel, biaya iklan biasanya diakui langsung sebagai beban. Next. Berikutnya, penurunan beban lain adalah item yang diberikan pengakuan segera. Walaupun kedua aset berwujud dan intangible dapat dikenakan persyaratan depresiasi atau amortisasi, proses alokasi mungkin melibatkan kesalahan dalam penilaian atau nilai aktiva mungkin akan terpengaruh oleh peristiwa unexpected lainnya. Bila jumlah yang dapat dipulihkan adalah aset dianggap kurang nilai tercatatnya, sebuah beban langsung diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan IAS 13636-ASB penurunan aset. Dengan demikian, beban penurunan nilai timbul karena penurunan nilai aset, sesuai dengan definisi kerangka tentang biaya. Next. Sekarang kita masuk ke challenge for accounting standard setters. Next. Kritik alokasi. Patton dan Littleton Furnish membuat kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Konsep matching adalah kunci utama dalam kerangka alokasi.
Pencocokan beban terhadap pendapatan dengan gagasan upaya yang sesuai dengan yang dicapai. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya. Aliran yang pasti berakhir sampai ke laporan laba rugi sebagai biaya berakhir. Menentukan jumlah biaya yang telah kadaluarsa atau lewat merupakan salah satu tugas pokok akuntan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Sprouse, proses pencocokan telah membuat neraca sekunder terhadap laporan laba rugi, melainkan hanya menyajikan tempat biaya yang belum berakhir. Pendekatan ini mengurangi kegunaan neraca pengguna sebagai pembuat keputusan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat standar fokus pada kriteria definisi dan pengakuan untuk aktiva dan kewajiban yang menjamin neraca tidak sama penting dengan laporan laba rugi. Next. Kemudian, praktek alokasi juga dikritik oleh Thomas yang berpendapat bahwa banyak dari laporan akuntan adalah sampah karena dasar informasi akuntansi sebagian besar menggunakan alokasi. Thomas juga berpendapat bahwa alokasi teoritis dibenarkan. Untuk menjadi dibenarkan, terdapat 3 kriteria yang disarankan. Yang pertama, aditif, yaitu keseluruhan bagian harus sama. Yang kedua, unambiguity. Cara alokasi yang akan dilakukan harus jelas, tidak boleh ambigu. Dan yang ketiga adalah ketahanan. Setelah metode alokasi dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankannya terhadap metode alternatif lain. Next. Sekarang kita masuk ke pertahanan alokasi. Zimmerman menyatakan bahwa alokasi biaya untuk keperluan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dibenarkan. Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya merupakan biaya tertentu untuk lebih diamati ketika tanggung jawab pengambilan keputusan yang ditugaskan kepada para manajer dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya ketika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa kontrol dan masalah koordinasi yang timbul ketika manajer dalam perusahaan diberikan hak untuk membuat keputusan tertentu. Next. Sekarang kita masuk ke tantangan bagi pembuat standar akuntansi. Yang pertama adalah kesesuaian. Sebuah kerangka teori untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca atau laporan posisi keuangan dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik relevansi dan faithful representation yang tercantum dalam LASB tahun 2008. LASB standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Next. Tantangan yang kedua adalah konservatisme. Beberapa berpendapat konservatisme yang mendasari kriteria probability dan kehandalan yang dianut di framework. Berarti ini term probable bahwa event masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi biaya kerugian. Hal ini berpendapat bahwa karena konservatisme, apabila besar kemungkinan bahwa nilai aktiva bersih mengalami penurunan, beban harus diakui. Jenis bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini tidak jelas. Next. Kemudian kita masuk ke masalah untuk auditor.
auditor menghadapi isu-isu sekelilingnya yang berbeda antara beban dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang sesuai biaya. Definisi biaya dalam kerangka paragraf 70 seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk outflow atau depresi aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban mendebit atau aset saat mencatat arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Praktek Big Bets dan akuntansi cookie jar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya terhadap periode akuntansi yang bersangkutan. Auditor bisa terpengaruh untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan bahwa beban overstate dan understate karena mereka yakin bahwa pendekatan konservatif untuk pengukuran laba sangat diperlukan. Bagaimanapun, kenetralan kerangka sebagai karakteristik kualitatif yang diperlukan dan pengenalan IAS nomor 37 atau ASB nomor 137 akan muncul untuk memaksa auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan akun dengan beban yang tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.